Di Hitam Putih hari ini, Iya, tepat Mas, di hari RA Kartini, ibu Betul. kita Kartini. Nah, Hitam Putih melempar pertanyaan di Instagram. Pertanyaannya adalah, siapakah sosok Kartini menurut kalian? Gitu, Mas. Jadi sudah ada banyak jawaban. Tunggu bentar. Pertanyaannya ada di saat apa nih? Di saat sekarang, Mas. Karena kalau di saat sekarang semuanya berubah. Apa? Yang paling jelas lah ya, Bunda Ana Avanti. Oke. Yang tadinya pembuat kebaya, sekarang jadi pembuat APD. Ah, iya. Itu sosok Kartini kan? Iya. Dokter, perawat, ada yang meninggal. Tapi ada berita yang kurang enak Gua didengar. tahu ya, I know. Nih, kisah pilu penolakan jenazah perawat corona di Semarang. Nah, ini 31 tenaga medis berguguran melawan COVID-19. Negara bisa apa? Harus ada solusinya gimana? Harus ada mungkin solusinya. Ya. Ya. This is so sad. Ada lagi? Ada lagi terakhir. Nih, Nestapa perawat COVID-19, 12 meninggal, 18 positif. jenazah ditolak. Jenazahnya ditolak. Kembali. And you know what? Kenapa mereka meninggal menurut gua? Karena mereka capek. Ya dong? Jadi imunnya Pasti turun. Mereka capek, kurang tidur. Lihat dong, mereka bisa tiduran di kursi nanganin pasien. Mereka ada yang kurang makan dan sebagainya. Jadi imun turun, nggak usah kena COVID, kena influenza biasa pun bisa meninggal. Ya, kalau udah parah Kalau gitu imunnya ya. udah turun banget ya. Jadi Ya tapi emang mungkin menurutku masyarakat sekarang tuh harus memperkaya informasi sih. Jadi informasi tuh nggak ditelan bulat-bulat, harus cari tahu ini. Kadang kan mereka cuma baca judulnya aja misalnya, Mas. oleh karena itu kita coba untuk langsung bicara dengan keluarga dari almarhumah Ibu Nuriah, seorang perawat yang jenazahnya ditolak oleh warga. Ya, kita tersambung sekarang dengan Mas Joko dan Ibu Erni. Ya. Mas Joko, Ya, siap. sebelumnya kami turut berduka cita tim Hitam Putih yang sedalam-dalamnya, juga untuk keluarga semoga diberikan ketabahan, keikhlasan. Mas, mungkin ini semua orang jadi bertanya-tanya, sebenarnya ini kan beritanya katanya ditolak sempat jenazahnya. Ceritanya, kronologinya seperti apa, Mas? Sebenarnya saya itu inginnya kan ketika istri itu sudah dinyatakan meninggal, keinginan saya cuma satu, intinya bisa cepat dikebumikan. Ya. Jadi itu saya sebagai suami sangat pahit rasanya, hanya ingin menempatkan posisi istri dimakamkan saja kok susah. Mas Joko, maaf saya potong. Pertama, penolakannya seperti apa? Dan kedua, kenapa Anda tidak ada di tempat pemakaman pada saat itu? Untuk yang pertama kali saya hanya dengar lewat ini telepon dari saudara bahwa memang ada sebagian warga yang tidak menginginkan untuk dimakamkan di situ. Awalnya sih baik-baik saja, saya sudah telepon keluarga, sudah ya perjalanan dari Karyadi kemudian sampai di daerah Gombel kita suruh berhenti. Ada berita bahwa ada penduduk yang tiba-tiba datang, katanya komplain dengan keadaan istri yang habis sakit COVID seperti itu. Itu dia. Makanya saya juga bingung kenapa di video yang beredar di sana malah Ibu Erni minta maaf ke warga ya pada saat itu, minta maaf ke warga. Itu kenapa Ibu Erni kalau boleh tahu? Enggak, saya enggak minta maaf. Saya ya sudah, kalau memang bapak-bapak semua tidak ikhlas, saya enggak minta maaf. Saya bawa jenazah anak saya ke Rumah Sakit Dr. Karyadi sambil gini-gini. Saya itu bilang kalau anak saya ini pejuang kemanusiaan, tapi kalau dia sudah ditakdirkan seperti ini disia-siakan, sakit hati saya. Mudah-mudahan tidak ada Nuria Kurniasih, besok-besok nggak ada yang seperti anak saya ini. Cukup anak saya aja, pahit rasanya. Baik Ibu. Hanya itu. Mungkin Ibu punya harapan tidak ke masyarakat Indonesia saat ini? Karena kita tahu bahwa korban mungkin tidak akan stop sekarang ya, masih akan pasti bertambah. Masih banyak pejuang-pejuang lain sekarang yang masih berjuang. Betul, gitu ya. betul. Harapan saya jangan sampai terjadi seperti anak saya. Mohon edukasi yang sampai ke rakyat yang kecil, sampai orang-orang itu mengerti. Dan harapan saya mudah-mudahan tidak terjadi seperti ini lagi, Pak. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Sudah, saya mau merawat
anak-anaknya dia yang masih membutuhkan pertolongan. Amanah dari anak saya yang sudah meninggal. Ya, mudah-mudahan ini semuanya tidak terulang lagi lah. Tidak terulang lagi. Dan banyak orang yang bisa belajar dari kejadian betul, ini. Betul sekali. Amin. Amin, iya amin. Amin. Mas Joko, Ibu Erni, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bicara dengan kami. Tapi mudah-mudahan omongan ini bisa didengarkan banyak orang dan mudah-mudahan omongan ini berarti buat banyak orang supaya mereka semua juga paham lebih jelas lagi tentang hal ini. Iya Pak, terima kasih. Amin. Mas Joko, Ibu Erni, terima kasih. Nah Mas, tadi kita ngelihat benar-benar respon yang berbeda dari masyarakat ya. Yang satu ditolak, yang satu malah dibantu banget sama tetangga-tetangganya. Itu artinya lingkungan berbeda, informasi yang berbeda yang didapat oleh lingkungan yang berbeda. Ya mudah-mudahan informasinya bisa meluas dengan baik dan benar sampai ke bawah-bawah dari manapun bahwa ini penyakit yang baru yang harus ditangani bersama-sama, bukan akhirnya membuat kita antisosial dengan orang lain. Setelah ini saya punya sosok Kartini di masa pandemi ini. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kemudian membuat dengan sungguh-sungguh semuanya. Kalau memberi jangan yang termurah, memberi itu yang terbaik. It's like Jadi itu yang saya lakukan.